Tuhan kita. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali di rumah Tuhan. Kita bersyukur karena di dalam kehidupan kita sepanjang kita hidup ada satu pribadi yang sangat sayang sama kita, selalu sayang sama kita, yaitu Yesus Kristus. Dan mari pada siang hari ini kita bawa hati yang menyembah, kita senangkan Tuhan kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Kami bawa hati kami dan hidup kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan-Mu. Tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu menyentuh hatimu, rinduku Tuhan. Selidiki hatiku, apa ku sungguh mengasihi-Mu. Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Hidup kami hanya untuk memuliakan nama-Mu Yesus. Mari dengan segenap hatimu nyatakan, tak sebatas lagu, tak sebatas lagu, tak sebatas perlu, ku datang Tuhan. Tak hanya berkat-Mu, kami rindu menyentuh hati-Mu Yesus. Rinduku Tuhan, selidiki hatiku, apa ku sungguh. Kami bawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan, bersama nyatakan, Tuhan, ini yang ku punya, kehidupan yang telah Kau beri. Kasih-Mu membuat kami mengerti Tuhan. Hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Mari bersama bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan, apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Diri. Kami rindu muliakan nama-Mu, kami rindu senangkan-Mu melalui kehidupan kami Tuhan. Dan kami bawa penyembahan kami, segala hormat kami hanya bagi nama-Mu Yesus. Selidiki hatiku, apa ku sungguh, ku sangat mengasihi-Mu Tuhan. Ini yang ku punya, ini hidup kami Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Oh, kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini. Sekali lagi nyatakan bersama, Tuhan, hanya ini yang kami punya Tuhan, kehidupan yang Engkau beri. Kasih-Mu buatku mengerti, hidupku ini lagu cinta untuk-Mu. Kasih-Mu buatku mengerti,
hidupku ini lagu cinta untukmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu senangkan-Mu, muliakan-Mu melalui kehidupan kami. Dan pada siang hari ini kami umat percaya, kami bersatu hati membawa segala puji hormat kami hanya bagi satu nama, Yesus Raja dalam hidup kami. Mari seluruh umat percaya yang semangat memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Mari bertepuk tangan saudara. Kita bersuka cita, naikkan ucapan syukur kita karena kita punya Tuhan Yesus yang begitu baik. Haleluya. Dengan segenap hatimu nyatakan bersama, come on. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Sekali lagi nyatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan, kasih setia Tuhan. Nyatakan bersama, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kami rasakan kasih-Mu mengalir dalam hidup kami Tuhan. Kasih setia-Mu nyata. Haleluya. Mari dengan segenap hatimu nyatakan saudara, come on. Ucaplah dan lihatlah Engkau teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kami nikmati kasih setia-Mu Tuhan. Come on and sing it out. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bertepuk tangan di atas kepala buat Tuhan kita, come on. Kasih setia-Mu nyata dalam hidup kami Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kau Allah yang memelihara hidup kami. Haleluya. Yang bersyukur punya Tuhan yang begitu baik. Bersama angkat tangan-Mu kita sorakan, come on. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang pelihara kami. Lebih semangat lagi church, let's go. Syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagi-Mu, syukur bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi nama-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Dia pelihara hidup kita, amin saudara. Nyatakan selamanya. Sekali lagi kita serukan bersama, come on. Selamanya. Sorak-sorai meriah buat Raja kita. Haleluya. Yang bisa lebih semangat lagi memuji Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Mari sama-sama kita mau rayakan kebaikan Tuhan. Sebab hadiah terbesar adalah kasih-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita tepuk tangan buat Allah kita.
Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Ya Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan. Ya Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Yesus sungguh baik, Engkau sungguh teramat baik. Amin. Yesus, Dia baik bagiku. Di hadapan jemaat Tuhan kami menyatakan iman kami. Engkau Tuhan ada di dalam kami. Mari angkat suaramu sama-sama nyatakan. Dia ada di dalamku, bergerak. Dia siapa saudara? Allah kekuatanku. Amin. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Ya Tuhan Allah kemenangan. Come on, Jesus, sing it out. Kami nyatakan, amin. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Hari ini kami kembali bersama-sama menyatakan, apapun yang terjadi di dalam hidup kami, Engkau Yesus sungguh baik. Engkau sungguh teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Amin. Mari kita berdoa buat Allah kita. Mari yang bersyukur punya Tuhan yang baik. Sama-sama kita mau angkat jempol kita saudara. Kita mau nyatakan iman kita di hadapan Tuhan sira. Dia sungguh baik, Dia sangat kami nyatakan, Dia baik untuk selamanya. Engkau Yesus sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Come on. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Panggil namanya, katakan Yesus, Dia baik bagiku. Mari sama-sama kita mau berikan sorak-sorai tepuk tangan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya, saudara bisa duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom, saya Grace Kelly, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News. Jadwal ibadah raya dan Kids Church di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 16 Juli pukul 19 diadakan di NDC Living World. NDC Women Kamis 17 Juli pukul 10.30 di NDC Living World. Saudara akan dilayani oleh Ibu Charlotte Priyatna. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive dan Revive Talks yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu Giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Kita percaya bahwa keselamatan itu nggak akan mudah hilang. Kenapa? Jadi anugerah itu bukan kesempatan untuk kita melakukan dosa.
kunci menjadi orang Kristen ya, kalau kita harus pahami bahwa kehendak kita, perintah, larangan Tuhan itu sebetulnya mengarahkan kita. NDC Podcast dengan host bersama Pastor Jeremy dan narasumber Pastor Joshua Husada. Mulai tanggal 20 Juli, NDC Kids Central Park menambah jadwal ibadah anak sebagai berikut. Ajaklah putra-putri Anda untuk beribadah bersama NDC Kids. See you! Aku bersyukur banget bisa bergabung di Homeschooling Navy Study Center. Awalnya aku berpikir hanya mendapatkan tugas yang sedikit dan seru pertemanan yang lebih kecil. Tapi yang didapatkan malah lebih dari ekspektasi. Banyak guru dan teman-teman yang suportif, proyek yang membangun skill dan karakter diri. Gak ada tuh yang namanya bullying, ulangan atau jadwal harian yang membuat aku tertekan, sehingga saya bisa mengembangkan potensi, memaksimal karunia Tuhan, dan menjadi pribadi yang kreatif dan percaya diri. NDC Mission akan mengadakan mission trip ke Singkawang, Kalimantan Barat pada tanggal 30 Juli hingga 2 Agustus. Berikut kegiatan yang akan dilakukan selama mission trip. Tempat sangat terbatas. Pendaftaran melalui aplikasi NDC dan terakhir pada 21 Juli. Volunteers Day kembali lagi dengan tema Serve and Shine. Catat tanggalnya, 23 Agustus 2025 pukul 10.30 di NDC Baywalk. Bagi saudara yang ingin memberikan hadiah, dapat menghubungi sekretariat atau counter NDC. See you in Volunteers Day. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Love is not proud. Love does not boast. Love, after all, matters the most. Love does not run. Love does not hide. Love does not keep look inside. Love is the river that flows through. Love never fails you. Love will sustain. Love will provide. Love will not cease at the end of time. And love will protect. Love always hopes. And love still believes when you don't. Love is the arms that are holding you. Love never fails you. When my heart won't make a sound, when I can't turn back around, when the sky is falling down, nothing is greater than this.
Love is the way, the truth, the life. Love is the river that flows through. Love is the arms that are holding you. And love is the place you will fly to. Love never fails you. Love never fails you. Sekali lagi mari sama-sama kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Hari ini kami datang dengan ucapan syukur Tuhan, sebab Allah kami sungguh mengasihi kami, dan kasih-Mu yang kasih terbesar di dalam hidup kami Tuhan. Dan bersama-sama kami kembali mau menyatakan iman kami dengan penuh ucapan syukur. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, hanya Yesus yang sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Yang bersyukur angkat tanganmu saudara, sama-sama kita mau nyatakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Takkan ada lagi hanya kasih-Mu Yesus, hanya Engkau yang sanggup ubahkan setiap kami. Hidupku menjadi baru selain kasih-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita mau nyatakan bersama. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Hari ini kami kembali bersama-sama menyatakan bahwa kasih-Mu tiada duanya Tuhan. Hanya Yesus yang kami kagumi dan kami sembah di dalam hidup kami. Mari dengan penuh ucapan syukur akan kedua tanganmu di hadapan Tuhan, kita mau nyatakan, ku kagumi dalam hati semua karena kasih-Mu.
suaramu sembah Dia. Kami tinggikan Yesus Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kasih-Mu. Aku kagumi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau ku kagumi. Ini pernyataan iman anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar seruan kami. Sampai kini ku akui kasih-Mu. Katakan kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Untuk selama-lamanya kami menyatakan ku akui kasih-Mu tiada. Katakan kau ku kagumi. Kau ku kagumi dalam hati. Kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Haleluya, haleluya. Nama-Mu ditinggikan, dimuliakan di dalam ibadah ini. Karena ibadah ini adalah untuk Tuhan. Meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami sekarang. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan. Melalui khotbah Alkitab yang akan hamba-Mu sampaikan. Berbicaralah kepada kami. Hati kami siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan kita Yesus, haleluya. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Ubur-ubur ikan lele. Jangan tidur kalau dengar khotbah le. Saya akan berkhotbah dengan judul Living in Love. Hidup di dalam kasih. Bagaimana sih orang yang hidup di dalam kasih itu? Kasih itu kan sesuatu yang abstrak. Bagaimana kita hidup di dalam sesuatu yang abstrak itu? Kita akan belajar dari seorang yang bernama Epafras. Mari kita membaca 2 ayat dari Kolose pasal 4 ayat 12 sampai dengan 13. Kolose pasal 4 ayat 12 sampai dengan 13. Kita baca 2 ayat ini dengan suara yang keras. 2, 3. Salam dari Epafras kepada kamu. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Siapakah Epafras itu? Paulus berkata dia adalah seorang hamba Kristus. Dia juga adalah kawan sekerja dari Paulus. Para sarjana Alkitab memperkirakan bahwa Epafras ini adalah founder, pendiri daripada gereja Laodikia, gereja Hierapolis, dan gereja Kolose. Dengan kata lain, dia ini adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan, seorang pemimpin. Tapi walaupun dia seorang pemimpin, dia adalah seorang pemimpin yang punya hati hamba,
yang melayani jemaat dengan kasih. Epafras adalah contoh orang Kristen yang hidup di dalam kasih. Dan dari Epafras ini kita bisa belajar bagaimana sih sebenarnya orang yang hidup dalam kasih itu. Epafras sendiri artinya indah, menyenangkan. Dan seperti namanya, begitulah orangnya. Sepanjang hidup daripada Epafras, dia selalu menghasilkan karakter-karakter yang indah dalam hidupnya. Hidupnya menyenangkan dan banyak orang suka kepadanya karena kasih yang ada dalam dirinya itu. Bagaimana sih orang yang hidup dalam kasih itu? Dari Epafras kita belajar yang pertama, suka orang lain berkembang, suka orang lain maju, suka orang lain berhasil, suka orang lain bertumbuh. Coba kita baca. Di dalam ayatnya yang ke-12, Alkitab bilang begini, salam dari Epafras kepada kamu, kepada jemaat Kolose. Ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu. Jadi Epafras ini selalu bergumul, berdoa untuk jemaat Kolose. Supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Epafras ini selalu berdoa untuk jemaat Kolose. Supaya jemaat Kolose ini bisa berdiri teguh. Sebagai orang-orang yang dewasa imannya. Dan yang memiliki keyakinan yang penuh kepada Tuhan. Dari ayat ini kita tahu bahwa Epafras ini senang, suka kalau jemaat Kolose ini bisa berkembang, bisa bertumbuh. Dan seperti itulah orang yang hidup dalam kasih. Dia suka kalau orang lain maju. Dia suka kalau orang lain bertumbuh. Dia suka kalau orang lain berhasil. Dalam bidang apapun. Itu orang yang hidup di dalam kasih. Itulah sebabnya orang yang hidup dalam kasih itu selalu helpful. Rajin, ringan tangan, suka nolong. Supaya orang lain bisa berkembang. Dia tolong orang itu. Dia buka jalan bagi orang itu. Dia beri peluang-peluang kesempatan kepada orang itu supaya orang itu bisa berkembang. Dia juga orangnya suka memotivasi, mendorong supaya orang lain bisa maju. Ketika orang sudah mandek, orang mau menyerah, maka dia selalu memberikan dorongan, nasihat untuk ayo maju lagi. Jangan menyerah. Tuhan pasti buka jalan. Orang-orang seperti ini selalu kata-katanya positif. Kata-katanya selalu membangun. Kata-katanya selalu menasihati. Dia juga adalah orang yang suka memberikan kesempatan kepada orang lain. Supaya orang lain bisa lebih dipakai oleh Tuhan. Dia bukan orang yang iri hati, cemburu dengan keberhasilan orang lain. Ada pendeta, kalau pengerjanya lebih bagus khotbahnya, lebih diurapi, lebih dipakai Tuhan. Kalau doa untuk jemaat sakit sembuh, maka dia mulai iri dengan pengerjanya. Akhirnya dia kirim pengerjanya ke Afghanistan untuk misi dengan one way ticket. Ini pendeta iri dengan keberhasilan pengerjanya. Nah, orang yang hidup dalam kasih tidak seperti itu. Orang yang hidup dalam kasih selalu memberi kesempatan kepada orang lain untuk bisa maju, berkembang, dan bertumbuh. Alkitab mencatat ada seorang namanya Paulus, Rasul Tuhan yang besar. Dia dikenal sebagai Rasul orang tak bersunat karena dia memenangkan banyak sekali orang-orang di luar orang Yahudi. 2/3 dari buku Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus atas ilham Roh Kudus. Kita hari ini bersyukur punya Alkitab Perjanjian Baru. Itu karena Paulus dipakai oleh Tuhan untuk menulis sesuai dengan ilham yang Tuhan berikan kepadanya. Dia juga adalah founder, pendiri dari beberapa gereja mula-mula. Jemaat Galatia, Jemaat Korintus, Jemaat Tesalonika itu didirikan oleh Paulus. Dia juga seorang yang meletakkan dasar-dasar dogma Kristen. Kita bersyukur punya Paulus sehingga hari ini kita punya banyak doktrin-doktrin Kristen yang alkitabiah.
Jadi dengan kata lain, Paulus ini orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tapi tahukah saudara-saudara, siapa yang membuka jalan, siapa yang memberi kesempatan kepada Paulus untuk bisa maju dan berkembang? Orang itu adalah Barnabas. Ketika Paulus baru bertobat dan mau bergabung ke gereja mula-mula di Yerusalem, orang Kristen pada masa itu mencurigainya dan menolak dia. Rasul-rasul di Yerusalem menolak Paulus. Kenapa? Mereka tahu tentang Paulus, bahwa Paulus ini penganiaya jemaat. Loh, sekarang kok tiba-tiba bertobat? Dan mereka tidak percaya pada pertobatan Paulus. Untung ada Barnabas. Barnabaslah yang menerima Paulus. Lalu kemudian membawa Paulus menghadap rasul-rasul di Yerusalem. Dan merekomendasikan Paulus kepada rasul-rasul. Memberi kesaksian tentang pertobatan Paulus kepada rasul-rasul. Sehingga kemudian terbukalah jalan pelayanan bagi Paulus. Kita kenal seorang namanya Billy Graham. Pendeta yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seorang hamba Tuhan yang menggerakkan kebangunan rohani di abad ke-20. Pendeta besar di Amerika. Dan dalam pelayanannya dia telah berkhotbah lebih daripada 200 juta orang. Baik secara langsung maupun secara online. Dan dalam pelayanannya dia telah mentobatkan 2 juta orang dibawa kepada Kristus. Ini pendeta besar. Tapi tahukah saudara-saudara, siapa yang membawa Billy Graham kepada Tuhan? Yang mendampingi dia dan mementor dia. Namanya adalah Albert McMaken. Dia seorang petani. Kerja di ladang pertanian milik keluarga Graham. Dan Albert McMaken ini yang baru pertama bertobat. Dan ketika dia bertobat mengalami cinta mula-mula. Dia selalu mengajak orang-orang untuk datang ke gereja. Kalau ada kebaktian kebangunan rohani, dia selalu ajak orang-orang untuk datang dalam kebaktian kebangunan rohani itu. Satu hari ada seorang pendeta namanya Mordecai Ham mengadakan KKR di kotanya. Dan Albert merasa terbeban untuk mengajak Billy Graham. Tapi Billy Graham menolak. Billy Graham lahir dari keluarga Kristen. Dari kecil sudah jadi orang Kristen. Tapi sama seperti banyak pemuda-pemuda Amerika pada waktu itu. Mereka hanya Kristen KTP. Diajak ikut KKR nggak mau. Tapi Albert tidak kehilangan akal. Ini Billy Graham senang nyetir. Nah, Albert ini punya mobil pick up. Selalu dipakai untuk jemputin jemaat. Dibawa ke KKR. Lalu Albert bilang kepada Billy Graham, udah nanti kamu yang nyetir. Kamu ndak usah ikut kebaktian, kamu nyetir aja, bantuin nyetir untuk bawa jemaat ke KKR. Dan Billy senang bisa nyetir mobil. Lalu dia nyetir, dia bawa jemaat bersama-sama dengan Albert. Awalnya dia nggak masuk di dalam KKR, dia hanya tunggu di luar. Tapi lama-lama akhirnya dia ikut ibadah. Waktu dia ikut ibadah, Tuhan melawat dia, menjamah dia. Waktu Mordecai Ham bikin altar call, Billy Graham ikut maju ke depan. Dan dia bertobat, lahir baru. Dan kemudian dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara-saudara, jadilah orang-orang seperti Barnabas. Seperti Albert McMaken. Yang selalu senang kalau orang lain bisa berkembang. Suka kalau orang lain maju. Senang kalau orang lain berhasil. Katakan amin. Kita harus senang menjadi orang yang bisa menambahkan value seseorang. Menambahkan nilai seseorang. Kalau orang berteman sama kita, kita mau supaya orang itu bisa punya value yang lebih baik. Dari yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Dari bukan siapa-siapa menjadi seseorang yang luar biasa. Dari seorang yang tidak bisa apa-apa setelah bergaul sama kita menjadi orang yang bisa apa-apa. Kita harus menambahkan value kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini orang yang hidup di dalam kasih. Katakan amin. Kalau orang kerja sama saudara, apakah itu asisten rumah tangga saudara? Apakah itu karyawan saudara? Sudah 10 tahun bekerja sama saudara. 15 tahun bekerja sama saudara.
Waktu awal dia bekerja bodoh dan sekarang 15 tahun kemudian tetap bodoh. Berarti saudara tidak menambahkan value orang itu. Tapi ketika awal bekerja dia bodoh. Setelah 1 bulan bekerja sama saudara, sekarang udah cerdas. Sudah jago masak. Setrikanya licin. Berarti saudara menambahkan value orang ini. Kalau ada istrimu menikah sama engkau, sudah 20 tahun menikah sama engkau. Waktu awal menikah dia bodoh. 20 tahun kemudian tetap dongo. Berarti saudara tidak menambahkan value istrimu. Awal menikah dengan saudara tidak rohani. Setelah 15 tahun menikah sama saudara tambah tidak rohani. Berarti saudara tidak menambahkan value istrimu. Awal menikah sama saudara tidak bisa apa-apa. Berdoa nggak bisa, baca Alkitab nggak bisa. Setelah 20 tahun menikah sama saudara sama, tetap tidak bisa buka Alkitab, tetap tidak bisa berdoa. Saudara tidak menambahkan value istrimu. Pak, kita harus menjadi orang yang senang menambahkan nilai orang yang ada di sekitar kita. Katakan amin. Itu orang yang hidup di dalam kasih. Mau supaya orang lain maju. Senang lihat orang lain berkembang. Jangan kita jadi orang yang senang lihat orang susah. Susah lihat orang lain senang. Ada kan orang seperti itu. Ya. Kalau tetangganya baru beli mobil baru. Wah, dia gak bisa tidur. Enggak enak makan. Tapi kalau tetangganya kena musibah, dia tidurnya ngorok. Ini orang pasti tidak punya kasih di dalam hatinya. Kita harus jadi orang yang sukacita melihat teman kita sukacita. Tapi kita harus berduka cita kalau ada teman kita berduka cita. Kita harus punya simpati, empati sama orang. Itu orang hidup di dalam kasih. Saudara-saudara, ada orang yang punya mentalitas namanya mentalitas kepiting. Crab mentality. Apa sih itu kepiting? Mentalitas kepiting? Mentalitas kepiting itu mentalitas negatif. Yaitu selalu menghalangi orang lain untuk maju. Dia gak mau orang lain maju. Karena dia iri hati dan mementingkan diri sendiri. Motonya orang ini adalah, jika saya tidak bisa dapat memilikinya, kamu juga tidak boleh memilikinya. Ini motonya orang yang mentalitas kepiting. Kenapa disebut mentalitas kepiting? Karena kepiting kalau dimasukkan ke dalam ember rame-rame, lalu kemudian ada satu kepiting yang sudah berhasil mau keluar dari ember, maka kepiting yang lain akan menarik dia kembali turun ke dalam ember. Kalau tidak percaya nanti pulang ibadah, beli kepiting, masukkan dalam ember dan lihatlah bagaimana sifatnya kepiting. Dan mungkin saudara akan berkata, ih kayak saya tuh. Jangan jadi orang yang suka menghalangi kemajuan orang lain karena saudara iri hati dan saudara mementingkan diri sendiri. Alkitab berkata begini. Dalam Yakobus 3:16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Kalau kita hidup dalam iri hati, mementingkan diri sendiri, Alkitab berkata, di situ akan ada kekacauan dan perbuatan jahat. Pembunuhan pertama yang terjadi dalam sebuah keluarga di atas muka bumi ini, itu dimulai karena iri hati. Yaitu ketika Kain iri kepada adiknya Habel. Karena persembahan Habel diterima oleh Tuhan, sedangkan persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Dia iri kepada adiknya dan dia membunuh adiknya. Saudara, kalau saudara iri hati, pasti saudara akan merencanakan yang jahat bagi orang yang saudara iri itu, supaya orang itu bisa jatuh atau tidak berkembang. Sekali lagi, ini bukan hidup di dalam kasih dan ini tidak boleh ada di dalam kita.
Orang yang hidup dalam iri hati itu akan berdampak negatif di dalam hidupnya. Kalau kita terus-menerus iri hati, maka itu akan menguras energi kita, menguras kita punya emosi, kita jadi tidak bahagia dalam hidup kita akan gampang stres, gampang depresi. Dan kalau kita hidup dalam iri hati, maka kita nggak bisa maju. Kenapa? Karena kita hanya fokus kepada orang lain, bukan fokus kepada diri kita sendiri. Dan kita nggak bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Kalau kita iri hati, maka kita akan bisa merusak relasi kita dengan orang lain. Jadi perhatikan, ada banyak dampak negatifnya dari orang yang iri hati. Mulai hari ini, putuskan untuk membuang semua sifat iri hati dari dalam diri kita. Kasih tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Jadilah orang yang hidup dalam kasih, yang selalu orang lain mau maju, kita kasih peluang, kesempatan. Satu hari terjadi percakapan antara sebongkah tanah dengan sebongkah emas. Emas berkata kepada tanah, "Hai tanah, setiap hari saya melihat kamu kusam, kusut, suram. Sedangkan aku mengkilat, berkilau. Apakah kamu bisa seperti aku, semengkilat aku?" Tanah tertunduk dan menggeleng-gelengkan kepala. "Aku memang tidak bisa semengkilat kamu. Tapi aku telah menumbuhkan banyak pohon, banyak tanaman, banyak rumput-rumputan. Apakah kamu bisa seperti aku?" Dan kali ini emas diam 1000 basah. Ada begitu banyak orang kehidupannya seperti emas. Berkilau, mengkilat, menyilaukan. Dia bergeliman harta, bergeliman kesuksesan. Berkilau dengan kehebatan. Tapi sayang, dia tidak pernah bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena suksesnya hanya untuk dirinya sendiri. Kilaunya hanya untuk dirinya sendiri. Tidak pernah dipakai untuk membantu orang lain. Jangan jadi emas-emas yang fana seperti itu. Belajar untuk jadi tanah yang selalu berdampak, bawa berkat bagi orang lain. Katakan amin. Orang yang hidup dalam kasih, dia selalu pengen supaya orang lain juga maju. Apalagi kalau orang itu belum percaya Tuhan, dia selalu pengen supaya orang itu juga bisa mengenal Tuhan dan diselamatkan oleh Tuhan. Jangan saudara berkata, "Saya mengasihi keluargaku," kalau saudara tidak pernah berdoa untuk keselamatan keluargamu. Jangan saudara berkata, "Saya sayang keluargaku," kalau saudara tidak pernah bersaksi kepada keluargamu, padahal keluargamu bukan orang percaya. Kalau kita mengasihi keluarga kita dan kita tahu keluarga kita belum percaya kepada Tuhan, kita akan berdoa untuk keselamatan keluarga kita. Dan kita akan bersaksi supaya keluarga kita bisa mendengar berita Injil dan ikut diselamatkan. Saya adalah orang pertama yang terima Tuhan dalam keluarga besar saya. Dan satu-satunya orang Kristen dalam keluarga besar saya. Saya dibesarkan dalam keluarga yang tidak percaya kepada Tuhan. Kami 7 bersaudara. Saya anak ke-6. Tahun 82 saya bertobat lahir baru. Dan saya mulai berdoa untuk keluarga saya. Supaya mereka juga menjadi orang percaya. Supaya Tuhan berkemurahan kepada mereka dan menyelamatkan mereka. Saya sayang keluarga saya. Saya cinta keluarga saya. Saya tidak mau mereka binasa. Saya selalu mengasihi papa mama saya. Saya tidak mau supaya papa mama saya itu binasa di neraka. Makanya saya doakan mereka. Saya saksi kepada mereka. Berapa lama? Bertahun-tahun saya lakukan. Bertahun-tahun. Saya hari-hari tentu saya berpuasa untuk mereka. Supaya anugerah keselamatan turun atas mereka. Dan puji Tuhan. Setelah bertahun-tahun berdoa, bersaksi. Tuhan mulai bekerja. Satu persatu keluarga saya buka hati terima Tuhan.
Beberapa bahkan saya yang baptiskan sendiri. Kakak saya yang sulung adalah yang terakhir terima Tuhan buka hati. Dan itu saya yang baptiskan dia. Suaminya juga saya yang baptiskan. Dan hari ini hampir semua keluarga saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena saya mengasihi mereka. Jadi kalau saudara mengasihi keluargamu, jangan bilang saya cinta keluargaku. Kalau saudara tidak berbuat sesuatu supaya mereka diselamatkan. Doalah untuk mereka. Bersaksilah untuk mereka. Jadi orang yang hidup dalam kasih, dia mau supaya orang lain juga berkembang. Yang kedua, orang yang hidup dalam kasih itu pasti akan memiliki reputasi yang baik. Apa sih reputasi itu? Reputasi itu adalah bagaimana orang menilai kita. Bagaimana orang memandang kita. Bagaimana orang berkata-kata tentang kita. Jadi reputasi itu adalah apa penilaian orang tentang kita. Apa kata orang tentang kita. Itu reputasi kita. Ternyata Epafras ini punya reputasi yang baik. Kenapa? Karena dia hidup di dalam kasih. Kolose 1 ayat 7 berkata begini. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi. Yang bagi kamu, bagi jemaat Kolose adalah pelayan Kristus yang setia. Jadi bagi jemaat Kolose, Epafras itu adalah pelayan Kristus yang setia. Punya reputasi sebagai pelayan Kristus yang setia. Dia punya nama baik di kalangan jemaat Kolose. Kalau kita hidup dalam kasih, pasti kita punya reputasi yang baik. Kenapa? Karena orang kalau hidup dalam kasih, dia tidak pernah akan merugikan orang lain. Kalau kita hidup dalam kasih, kita senang untuk menolong orang lain. Kalau kita hidup dalam kasih, kita selalu kasih kesempatan kepada orang lain untuk berkembang. Jadi kita pasti akan punya reputasi yang baik. Dan reputasi itu akan membuat kita punya nama baik. Dan tahukah saudara-saudara, Alkitab berkata begini tentang nama baik. Amsal 22 ayat 1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Nama baik lebih berharga dari kekayaan. Kalau saudara punya nama baik, tapi saudara tidak punya kekayaan, nama baikmu akan membuat kau akan satu hari memiliki kekayaan. Tapi kalau saudara tidak punya nama baik, tapi punya kekayaan, kalau kau tidak punya nama baik, satu hari nanti kekayaanmu pasti akan habis. Jadi memang nama baik lebih baik daripada kekayaan. Saya berharap supaya semua kita mulai membangun reputasi yang baik. Supaya kita punya nama baik. Katakan amin. Nah, Alkitab itu memberikan contoh. Orang-orang yang punya reputasi yang buruk. Karena mereka punya perlakuan sikap hidup yang buruk. Yudas Iskariot punya reputasi yang buruk sebagai seorang pengkhianat. Dan saya telah pergi ke banyak tempat. Saya tidak pernah dengar ada orang Kristen yang namanya Yudas Iskariot. Nggak pernah. Nggak ada orang yang mau kasih nama adanya Yudas Iskariot. Kenapa? Reputasi buruk. Pengkhianat. Menjual Yesus dengan 30 keping per. Isabel, istri Ahab, juga reputasinya buruk. Sebagai seorang perempuan yang licik, yang selalu berbuat jahat, yang menguasai suami. Saya juga jarang dengar ada orang Kristen namanya Isabel. Apakah ada di sini namanya Isabel? Ahab punya reputasi buruk. Alkitab mencatat Ahab adalah raja Israel yang paling jahat. Gak ada orang yang mau kasih nama anaknya Ahab. Karena ini reputasinya buruk. Jadi saudaraku, kalau kita membangun reputasi yang buruk, pasti nama baik kita juga ikut hancur.
Sebaliknya kalau karena kasih kita bisa membangun reputasi yang baik, maka nama baik kita juga pasti akan muncul. Dan kita kalau punya reputasi yang baik, itu membawa keuntungan manfaat bagi kita. Apa sih keuntungan atau manfaat reputasi yang baik? Kalau kita punya reputasi yang baik, itu nanti kita akan meninggalkan warisan yang berharga bagi anak cucu keturunan kita. Saudara-saudara, kalau zaman sekarang ini, orang mau cari pegawai, orang mau cari mantu, kadang-kala ditanya, siapa papa mamamu? Kalau ketahuan, oh papamu dulu koruptor ya. Wah, itu akan mengurangi nilaimu. Kalau saudara melamar, calon besanmu pasti akan mulai searching. Siapa papa mamanya? Ternyata papanya playboy cap kodok. Wah, itu akan mengurangi nilaimu. Bisa-bisa ditolak. Apalagi pada zaman sekarang, jejak digital itu mengerikan bro. Kejam bro. Kalau saudara punya perbuatan-perbuatan jahat dan terekam di digital, wah itu bisa berbahaya. Kasihan nanti anak cucumu. Apalagi kalau jejak digital itu tidak bisa dihapus. Sangat kasihan anak cucumu. Itu akan memberikan hal-hal yang memalukan bagi mereka. Tapi sebaliknya, kalau saudara punya reputasi yang baik dan semuanya terekam di dalam jejak digitalmu, itu akan membawa manfaat, keuntungan bagi anak cucu. Manfaat reputasi yang baik yang lain adalah bisa mendapatkan kepercayaan orang. Pasti kalau saudara punya reputasi yang baik, saudara akan mudah untuk mencari kerja. Saudara akan mudah untuk berbisnis dengan orang lain. Karena kalau orang ingin berbisnis sama saudara, mereka pasti akan cari tahu, saudara ini siapa. Kalau reputasimu jelek, wah ini pernah pakai jurus akhir zaman nih. Jurus ciak cau. Dia ciak uangnya orang, dia cau. Orang itu pasti akan mulai hitung-hitung untuk join bisnis dengan saudara. Tapi kalau saudara punya reputasi yang baik, dapat dipercaya, dapat diandalkan. Kita taruh modal bisnis berapapun, bisa jalan. Tidak dicuri, tidak dikorupsi. Wah, nanti banyak orang pasti akan mau berbisnis dengan saudara. Jadi punya reputasi baik itu bermanfaat bagi kita. Yang ketiga, orang yang hidup di dalam kasih maka dia akan totalitas dalam melayani. Dia bukan hanya orang yang selalu suka orang lain berkembang. Dia bukan hanya punya reputasi yang baik, tapi dia totalitas di dalam melayani. Dia sungguh-sungguh di dalam melayani. Coba kita membaca di dalam ayat 13. Paulus berkata begini, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia, tentang Epafras, bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan Hierapolis. Dalam terjemahan Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini berkata begini, saya saksikan sendiri bahwa ia sudah bekerja keras untuk kalian dan untuk orang-orang yang di Laodikia dan Hierapolis. Orang itu kalau penuh kasih, hidup di dalam kasih, kalau dia melayani, dia akan melayani sungguh-sungguh. Dia akan bekerja keras di dalam pelayanan. Dia akan totalitas dalam pelayanan. Kok bisa begitu? Iya, karena kasih itu hakikatnya adalah berkorban. Jadi orang kalau dia penuh kasih, dia adalah orang yang suka berkorban untuk orang lain. Kalau dia dalam pelayanan, dia akan kerja keras, korban, totalitas. Kenapa? Karena didorong, digerakkan oleh kasih di dalam dirinya. Orang kalau tidak punya kasih, disuruh pelayanan, ya pelayanannya asal-asalan, tidak excellent.
asal jadi, yang penting melayani. Kenapa? Tidak punya kasih. Tapi kalau dia punya kasih, disuruh pelayanan, dia pasti akan sungguh-sungguh dalam pelayanan. Dia rela korban apa saja untuk pelayanan. Yang namanya kasih cinta itu pasti rela berkorban. Dan itu sudah sebuah kebenaran. Bagaimana kita tahu orang sayang sama kita? Lihatlah bagaimana maunya dia berkorban buat kita. Bagaimana saya tahu istri saya sangat mencintai saya? Oh, karena istri saya, dia selalu mau korban untuk saya. Bagaimana saya tahu suami saya mencintai saya? Oh, suami saya itu selalu senang berkorban untuk saya. Senang memberi buat saya. Jadi kita bisa tahu kualitas cinta seorang dari bagaimana dia mau korban atau tidak. Kalau suamimu pelit, kikir, hitung-hitungan kepadamu, dia tiap hari bilang, "Wow, I love you." Pret. Gombal itu. Kalau dia tiap hari, "I love you, Wa'eni." Dan dia rela korban apa saja. Betul. Betul-betul dia punya kualitas cinta seperti emas. Katakan amin. Ada seorang petani punya istri yang cantik. Suami istri ini miskin, tinggal di gubuk sederhana. Istrinya cantik, rambutnya panjang sampai selutut. Cuma gak pernah disisir, karena gak punya sisir ini istrinya. Satu hari istrinya bilang sama suaminya, "Suamiku, kalau nanti ada berkat, tolong beli sisir ya buat saya." Suaminya tersenyum pahit. Lalu berkata kepada istrinya, "Ya, kalau ada berkat saya pasti belikan engkau sisir. Cuma sabar ya. Saya juga sekarang lagi berusaha untuk membeli tali jam tangan." Jadi suaminya itu, petani itu punya jam tangan, tidak punya tali. Besok pagi-pagi sekali, petani ini, suami ini, pergi ke pasar. Dia jual jam tangannya. Dan dia beli sebuah sisir. Dia pulang bawa sisir dengan rasa bahagia. Kenapa? Karena dia bisa membeli sisir untuk istrinya. Walaupun dia harus korban jual jam tangannya. Tapi sampai di rumah dia kaget. Istrinya sudah gundul kepalanya. Rupanya tanpa sepengetahuan suaminya. Istrinya pagi-pagi itu pergi ke pabrik rambut palsu. Menjual rambutnya yang panjang. Digundul semuanya. Cerita ini gak happy ending. Kenapa? Karena gak ada gunanya lagi sisir itu. Rambut istrinya sudah gundul. Dan istrinya rambutnya gundul. Jual rambutnya supaya bisa beli tali jam tangan buat suaminya. Dan tali jam tangan juga gak ada gunanya lagi. Kenapa? Suaminya sudah jual jam tangannya. Gak happy ending ceritanya. Tapi walaupun demikian, cerita ini mengajarkan nilai yang penting kepada kita. Bahwa kalau kita cinta, kita rela korban. Kalau saudara hidup dalam kasih kepada Tuhan, saudara rela korban untuk Tuhan. Saudara melayani sungguh-sungguh untuk Tuhan. All out untuk Tuhan. Totalitas untuk Tuhan. Kerja keras buat Tuhan. Kalau saudara mengasihi gereja, mengasihi jemaat, saudara akan melayani sungguh-sungguh di gereja. Totalitas, bekerja keras supaya jemaat bisa bertumbuh dan berkembang. Saudara, hiduplah dalam kasih. Bukan hanya kata-kata saja, tapi lebih lagi dalam perbuatan. Selamat menjadi orang yang hidup dalam kasih. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta.
hati hamba yang selalu kau cari. Mari kita bangkit berdiri. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalammu. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kalau saudara berkata sayalah orangnya, selama ini saya tidak hidup dalam kasih, tapi hari ini saya dengar khotbah dan saya memutuskan mau hidup dalam kasih. Saya mau belajar untuk selalu menambahkan nilai orang di sekitar saya. Saya mau belajar untuk selalu memberikan yang terbaik kepada mereka. Mari angkat tanganmu yang tinggi. Saya mau berdoa bagi engkau. Tuhan jamah setiap tangan yang terangkat. Tuhan melawat mereka. Tuhan menolong setiap mereka. Biar kasih Kristus ada dalam hati mereka. Hati mereka berlimpah dengan kasih Kristus. Dan mereka mulai memutuskan untuk belajar hidup di dalam kasih. Mempraktekkan kasih Kristus itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan pakai setiap tangan terangkat. Dan mereka pulang dengan damai sejahtera sukacita. Karena kasih Kristus memenuhi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Khotbah sudah selesai. Kami mengucap syukur, kami simpan setiap kebenaran firman-Mu di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Saudara diberkati oleh kebenaran firman Tuhan siang hari ini. Boleh nggak sekali lagi yang diberkati kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Thank you kepada Pastor Hengki So yang sudah menjadi berkat bagi kita semua. Dan saudara tentunya melalui mimbar ini saya ingin mengajak bagi setiap saudara yang memiliki pergumulan dan bantuan di dalam doa, saudara bisa menuliskan permohonan doa saudara dengan melakukan scan kode QR yang ada pada layar. Ada tim dari NDC, tim doa yang siap untuk berdoa bagi saudara. Dan sekarang saatnya kita mengakhiri ibadah kita. Saya kembali mengundang saudara, kita bisa bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita akan satukan hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Kami percaya Engkau disenangkan lewat ibadah kami. Dan kami juga bersyukur untuk segenap firman yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Ajar kami Tuhan, untuk bukan sekedar menjadi pendengar saja, tapi biarlah dari setiap kami boleh menjadi pelaku dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan secara khusus kami berdoa bagi hamba-Mu Pastor Hengki So yang sudah menjadi berkat bagi kami. Engkau memberkati kehidupan mereka, beliau Tuhan. Berkati beliau dan juga keluarganya, pakai kehidupannya agar beliau bisa selalu berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur juga untuk setiap anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan siang hari ini. Engkau memberkati mereka. Dan untuk setiap jemaat-Mu yang setia hadir Tuhan,
Engkau memberkati kedua tangan mereka. Apapun yang mereka lakukan untuk memuliakan nama Tuhan, semua Engkau jadikan berhasil. Dan kami percaya Tuhan, yang lemah Engkau beri kekuatan, yang penuh dengan beban Engkau memberi kelegaan. Bahkan yang sakit kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Allah adalah penyembuh mereka. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami mau buka hati kami untuk menerima anugerah dan berkat terbaik dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.